Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Isun Sundusia. Kali ini kita berkunjung ke Masjid Jagabayan. Jagabayan terletak di dekat Keraton Kanoman, yaitu di Jalan Karanggetas, Kota Cirebon. Yuk kita masuk. Ini bangunan masjidnya. Ini dulunya adalah pos penjagaan, konon ceritanya pos penjagaan untuk Keraton Kanoman. Dulunya bukan berbentuk masjid. Ya untuk apa ya istilahnya buat nafkahin keluarganya, kasihan, jadi saya juga pihak sosial juga ya dia. Iya, manusia. Nah ini kebetulan ada Bapak Kepala ada BKD yang Cirebon, ada Bapak Juru Kuncinya juga. Ya Pak ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Muhammad Fauzan. Bapak Muhammad Fauzan, Juru Kunci Masjid Jagabayan. Ini ada wartawan. Selamat datang Abi. Oh udah mau asar ya, kita asar dulu ya. Enggak, maksud saya gitu yang digambarkan. Ya itu yang setiap objek itu satu aja yang dijadikan misalnya kita bisa ya. Iya Pak, misalnya kita tadi sebelum saja yang top plan bisa Pak Yus, semuanya nanti kan Arif, tahun 2022 kita jadikan bincang-bincang ke sumur ya. Nah, ada sumur di sini tuh, ada sumur. nah kalau itu sih oke lah. Nah ini guys sumurnya, sumur tua yang selalu, yang tidak pernah surut, hanya bisa pakai timba. Dan ini tinggal aja Pak Wali Kota itu aja misalnya bukan bisa siswa-siswa itu berbimbingan ya kan itu coba Pak, harus diajarkan dari kita dulu, jangan orang lain yang disuruh mengajarkan tapi kita tidak pernah datang. Tapi kalau namanya wisata religi kan udah biasa karena tidak dikasih ngerti yang saya baca 2022 itu liburan kita sistem di sini. Kalau saya mau Cirebon mau lihat laut, lihat apa Pak? Pelabuhan. Pelabuhan. Ini aja sebelum balai kota. Iya, kalau bisa di atas balai kota boleh. Justru itu malah bagus tuh di atas balai kota atau di atas BI. Kalau itu jadi sih panggilan jadi orang bisa. Iya bisa. Di ujung tuh. Kalau jadi kan. Masjid Merah apa? Artinya itu butuh waktunya. Panjunan. Kalau ini kan enggak. Ini butuh pemikiran aja. Panjunan Yang takut maksudnya. Iya, sudah ada. Tinggal jual aja sekarang. Ngemas nih. Sebenarnya Departemen Pariwisata, Dinas Pariwisata itu yang tinggal jual aja. Jual bias yang ini sudah ada. Tinggal ini. Mereka yang diuntungkan. Semakin banyak orang kunjung sini kan mereka juga bisa jualan botol, bisa jualan apa yang meningkatkan pasti. Itu sudah nggak usah UKM-nya ya langsung ada ya. langsung. Makanya saya bilang ke Pak Sekda waktu ini, Pak Sekda sudah aja kalau apa untuk pameran Habib Lutfi itu loh, dan dia juga ini pamerannya ini aja pembukaan UMKM-nya itu wisata gas yang sekaligus 2 hal. Nah ini arti Masjid Jagabayan itu adalah penjagaan dari mara bahaya. Nah kisahnya 600 tahun lebih itu di sini untuk banyak pengunjung yang datang berniat ibadah guna mencapai tujuan, maksudnya atas seizin Yang Maha Kuasa. Masjid Jagabayan itu artinya memang penjagaan ya, untuk pos penjagaan, untuk lebih memudahkan ibadah.
ibadah, yaitu dibuatlah masjid sebagai pengganti pos penjagaan. Ini Sultan Raja Emiruddin itu. Emiruddin mengangkat Bapak Fauzan Iya. sebagai Ki Gede, sebagai wakil juru kunci Iya, Masjid tadinya juru Jagabayan. kunci yang kakak saya 8 tahun yang lalu udah meninggal. Oh, ini orangnya nih guys, tuh sama kan? Cuman dulu beda, ada jambangnya aja. Oh iya, ini mendapatkan tugas dari Sultan Kalau dari Raja kesepuan, Emiruddin langsung dan langsung juru kunci. dari mendapatkan anugerah tentang pengangkatan juru kunci, mendapatkan juru kunci situs keramat Masjid Jagabayan. Ini letaknya di Karanggetas ya guys, Kelurahan dekat lampu Panjunan, merah. dekat lampu merah, perempatan ya. Iya, perempatan. Tapi ini udah tertutup bangunan-bangunan ya Pak ya. Iya, dihimpit dari toko Driman dan toko Pesona. Ini ramenya kalau apa Pak? Masjid Jagabayan ini. Setiap malam Jumat ramai Ibu, tapi hari sakralnya itu setiap malam Jumat. Oh iya, berarti sekarang malam Jumat rame dong Pak? Iya, lumayan banyak Ibu, tapi tidak seramai malam Jumat. Insya Allah mudah-mudahan para tamu itu dengan tujuan silaturahmi, apa yang diinginkan dijawab oleh Allah. Amin ya Pak. Intinya Amin. kita silaturahmi dan minta barokahnya Betul. para wali, minta sahabatnya para nabi dan sahabatnya para wali penerus dari para nabi. Dulu pernah jadi apa sih Pak masjid ini Pak? Pernah Dulu jadi apa? sebelum masjid itu di sini pos penjaga nih Bu. Pos penjagaan ya. Iya. Pos penjagaan untuk Sultan-Sultan Kanoman. Iya, pos Sultan penjagaan Kesepuan. Keraton Cirebon Ibu. Keraton Cirebon, Dulu Keraton bukan Cirebon. Kanoman Kesepuan, Pakungwati. Oh. Jadi keratonnya masih satu. Oh, dulu keratonnya masih satu. Iya Ibu, berletak di dalam agung dekat belakangnya Keraton Kesepuhan. Belakangnya Keraton Kesepuhan. Iya. Oh, gitu. Jadi yang didirikan pertama tuh di situ. Pos dulu Bu. Jadi di Jagabayan itu dulu bukan masjid, pos penjagaan. Maka bentuknya ini 4 persegi. Beda dengan masjid-masjid yang lain. Ada tempat pengimamannya lebih maju. Ini dibikin tempat pengimaman antara tahun 96 sebelum Krismon. Itu juga ada salah satu dari tamu, dia memenangkan proyek, ada rezeki, bikinlah pengimaman. Sebetulnya sih nggak boleh, cuman karena permintaan beliau, jadi saya bikin. Rencana saya mau kembalikan seperti sedia dulu lah gitu, kayak awal gitu. Oh, ini ada mobil habis tabrakan terus minta air. Iya, Oh. minta ditolak bala. Oh, minta ditolak bala gitu. Mobilnya tabrakannya di 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 sumber. Nanti dimandiin ya, Teh, ya. Nanti kasih airnya 2, satu buat mandi mobil, satu buat mandi keluarga. Jadi yang satu airnya masukin ke kamar mandi buat mandi sekeluarga, satunya dimandiin ke mobil. Baca bismillah, selawat jangan lupa. Kenapa baca selawat? Doa sepanjang apapun, sepasih apapun tidak akan sempurna bila mana tidak ada selawat. Ini udah rame aja pengunjung. Ada dari pengunjung yang habis tabrakan mobil, mobilnya ditabrak, Jadi minta ditolak. minta ditolak bala. Itu ponakan saya sama Buat aku, Mas, atas nama ibu saya keluarga. Iya tah? Nanti Oh gitu Pak, ini dengan sesempit ini, dengan sekecil ini. nanti yang keluar masuknya. Oh gitu. ini plastik. Cirebonnya dari mana? Saya dari Kedawung. Kalau saya di Purman Golden. Golden, iya. Ada yang kenal di Purman Golden. Ada. Anak saya Pak Andre Oh iya. yang punya laundry strawberry. Oh iya iya iya. Mantu itu. Kalau rezeki Allah sudah membagikan semuanya. Iya. Yang pertama sehat, iman, Islam. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak? paling kita pengen tahu nih pertama sejarah Jagabayan. Iya. Itu kemudian yang menarik itu
apa sumur. Nah itu seperti apa sumur ini, bagaimana dan apanya. Punya sejarah apa ya, histori Nah, apa? terus yang menarik lainnya, Yang paling menarik apa Pak? yang paling menarik Dari Jagabayan gitu. Kalau yang paling menarik itu air sumur Pak. Itu semua orang pada, saya lepas saja Pak ya. Nggak apa-apa. Jelas. Saya udah di Jaraknya jauh ini nggak apa-apa. vaksin 2 kali loh. Belum 3. Jadi gini Pak, iya. Punten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Fauzan, saya sebagai Ketua Juru Kunci Sidus Masjid Jagabayan. Jadi gini Pak, dulu sebelum ini Masjid Jagabayan ini jadi, ini dulu kita cerita dari awal ya, sedikit depannya. Kalau kita nanti sampai sore belum selesai. Dulu itu Prabu Siliwangi itu mempunyai salah satu seorang patih. Dua orang patih itu. Salah satunya patih itu Pangeran Nalarasa. Prabu Siliwangi itu mendapat kabar dari penasehatnya bahwa di Cirebon itu ada orang yang ingin mendirikan kerajaan baru, tapi kenapa tidak lapor ke kerajaan Pajajaran? Sedangkan pada masa itu Pajajaran itu paling berkuasa di tanah Pasundan. Iya, betul Pak. Akhirnya Prabu Siliwangi itu mengutus patihnya, yaitu Patih Nalarasa. Dia itu dapat tugas itu, Pangeran Nalarasa itu 2 tugas. Pertama, untuk mencari putra mahkotanya, yaitu Pangeran Walang Sungsang, atau lebih dikenal dengan Bahu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Kedua, untuk mengawasi betul tidak di Cirebon itu ada kerajaan, sekaligus membawa surat pajak upeti. Udah bawa surat upeti. Berarti dari zaman dulu ada pajak ya? Wah, ada pajak upeti, jangan dulu bedanya Bosnya pajak. sekarang. Ini saya masih tahu. Iya. Berangkatlah Pangeran Rasa itu ke Cirebon. Setelah bolak-balik kemana-mana, tidak ada kerajaan. Yang ada pondok-pondok tempat orang mengaji. Secara tidak sengaja Pangeran Rasa itu masuk ke salah satu pondok dan kebetulan sekali bertemulah dengan Pangeran Walang Sungsang. Bukan membawa Pangeran Walang Sungsang balik ke Pajajaran, beliau malah tertarik dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya beliau membaca Al-Quran, belajar dengan Pangeran Walang Sungsang, akhirnya beliau masuk Islam. Berganti nama dengan Syekh Syarif Abdul Rahman. Terus bertemulah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati, diberi gelar Tumenggung Jagabahaya atau Jagabayan. Oh, Itu patih itu tadi Pak. Patih juga. Pangeran Jagabaya itu banyak jabatannya sebagai Tumenggung, patih sekaligus panglima perang. Beliau terkenal dengan kesaktiannya. Nah, setelah itu beliau mendirikan pos penjagaan di sini. Jadi bukan masjid Pak. Jadi di sini pos, makanya bentuknya 4 persegi. Kenapa sih 4 persegi? Di sini tempat musyawarahnya para wali 9. Contoh kayak bapak-bapak, ibu-ibu ya, di sini untuk merapatkan sesuatu untuk perkembangan Islam di Cirebon. Jadi kalau wali 9 rapat di sini, itu alhamdulillah untuk bikin masjid di mana, rapatnya semua di sini. Kamarnya di mana? Di depan di dalam situ Depan masjid. masjid Itu kan ada sakampat Pak. Iya. Nah, sakampat itu dulu pendek banget Pak, akhirnya di atas itu tuh Pak. Dirubah cuma diangkat aja. Itu tuh berarti lo udah lama ya, karena di keramik sih jadi kelihatan kayak baru. Iya, itu aslinya baru Pak, pendek banget. Tadi segini nih Pak. Oh gitu. Jadi tambahin ya. Iya. Makanya di ada 4 persegi itu sebutnya mada 4 atau melambangkan 4 sahabat Nabi. Mana Di sih? situ para wali 9 itu rapat. Nanti kita masuk ke depan Ibu. Oh, pilar. Iya. Jadi para wali 9 itu rapat semua di sini untuk menyebarkan agama Islam. Kebetulan beliau sebagai penjaga di sini. Itu makanya banyak orang yang datang. Cuman saya jarang buka. Pak, makam Pangeran Jagabayan di mana sih? Ada yang ngomong saudara saya atau di Gunung Jati, di Gunung Semuk. Soalnya balik lagi nggak ada di Pak Lanjur di sini. Cuma saya di sini dari kecil dan lahir di sini. Setahu saya, kakek saya, uak saya, paman saya, ibu saya, nenek saya dulu kalau tawasulan itu di depan beduk. Saya tanyain, iya, Wak, kok
baca doa di sini sih terus kasih bunga. Emang apa sih? Pangeran Jagabaya itu makamnya di sini aslinya. Ya. Jadi di bawah beduk ini. Dua keramik berarti ya. Bawah beduk. Cuma dulu Ketutup apa? tuh Pak, ketutup. Di keramik Di itu. keramik. Cuma di sini juga dulu ada batu di sini. Ini di sini dulu batu. Coba digeruduk, suaranya kayak apa kosong di sini tuh. Jadi batu itu berbentuk harimau. Macam Maaf, kita bisa. Tahun berapa ya, kayak 70 ke bawah, saya juga kayak belum lahir kan. Masih kecil waktu itu. Lupa ingat. Kalau orang kampung datang kepada diakin, ciumin. Jadi maksud untuk menghindarkan muslim. Oh, oke. Iya. Jadi Iya. batu itu dipernah Di mana Pak di situ posisinya? di sini. Jadi macan ya. Batu macan. Waktu sana. Di situ juga ada tameng, ada pusaka, akhirnya dipendam semua. Orang-orang daerah sana khususnya orang masih awam diciumin, dilakuin, kasih air basah, akhirnya minum kan, loh Pak, dia kan udah jauh banget gitu kan Bu ya. Jadi dipendam batu. Di situ juga kan masjid tempat sholat, bunganya banyak sekali. Jadi kita kasih tahu, masa masjid kotor banyak bunga. Kalau dulu kan cuma merhati berapa biji cukup. Ya sekarang kayak Cepon. Soalnya pada zaman itu ya. Padahal yang utama itu Lucu apa di secepung. iya, secepon. Iya, secepon apa? Orang satu yang datangi orang lima, cepon, nanti bunga semua. Bisa Padahal- merasakan mana ya? Iya, sebetulnya Rasulullah juga pernah. Ya pada waktu itu kan Rasulullah nggak ada, orang lagi tempur, Rasul berhenti lagi berperang, mengambil satu bunga, mendoakan supaya apa? Orang yang siksa kubur itu dihentikan. Jadi bunga itu juga ada dari sejarah Rasulullah dan sejarah Islam. Tapi orang sekarang bukan satu bunga, bawanya sebatu, secepon, bunganya banyak-banyak pisan. Sebetulnya utama itu doanya. Kalau bunga itu cuma tradisi. Nah terus Pak, setelah saya jaga bayan itu tempat ini menjadi sidang para wali songo, selanjutnya gimana? Jadi- Kaitan dengan sumur itu. Nah, ini bikinnya panggilan Jagabayan dan Baku Cirebon di sini. Jadi gini, setelah itu dia menetap di sini. kalau di sini pos penjaga gitu ya. Iya Pak, betul. Tapi ada perlengkapan buat penjagaan kan, buat perang tombak gitu. Betul, Tarik, maaf, berarti Tarik tahu. Saya belum ceritakan masih ada sedapat tongkat, Nagasari, Kecuk, sama Trisula. Saya boleh Nagasarinya. Gak apa-apa Pak, tapi punten kalau Saya dibawa punya, saya minta, Pak. tolong jangan dibalikin lagi. Dalam keadaan apapun, tolong jangan dibalikin. Kenapa gitu Pak? Ya kalau kuat sih silakan aja. Oh, harus yang Tapi kuat. saya minta, tolong jangan dibalikin aja. Di sana aja. Kenapa gitu Pak? Pernah ada kejadian Nggak apa? Itu sisi menariknya. Cerita yang dulu yang berbeda ya. Orang-orang dulu kan beda Pak. Kayak dulu kan bukan bisa ngajar kitab atau ngajar ngaji. Dulu kan sakti-sakti Pak. Kalau pakai itu dari gede Pak. Makanya kalau dari Bapak, kalau dari Bapak tolong jangan balikin. Aduh, ya Mas. Kalau anak Apa saya juga nggak tahu. balikin ya? Tapi cerita mulut sejarah begitu. Karena keris ya. Kayu, Tongkat. kayu, Iya, tongkat. kata Nagasari itu begitu terkenal ya di dunia Iya. supranatural. Tapi kebetulan ini bibitnya yang asli. Kayu sampai hitam, maaf kelihatan dia kromus, tapi kayu kayak besi loh Pak. Berat. Umurnya maaf lebih dari 600 tahun. Oh, Biasa zaman. Zamannya Iya. Jagabaya. Kayunya siapa? Kayunya siapa? Ya tongkatnya Pangeran Jagabaya. Jagabaya. Oh, Pangeran Jagabaya kan panglima perang. Saya kan tadi cerita ada tameng, ada apa kan masuk semua. Berarti kan sebenarnya ya alat perang itu ya sebagian dari di sini karena sebagai perlengkapan. Punten, aja. sampai lupa mau minum apa Ibu? Apa aja ya? Udah. Ya, makasih Pak. Supaya minum seger. Nah terus Dek, contoh jukut kayu Nagasari yang cilik ya. Nah terus kan ini banyak orang ya waktu saya awal-awal bisa apa yang tuh di sini. nanti Pak Alif duluan. Saya harus Pak. Pak Alif dulu lah. Pak. Jagabayan. Buat apa Pak? Bukan di sana ada sumur, jadi kasih air buat mandi sama minyak, jaga diri katanya. Bener gak sih Pak? Seperti Nagasari. Nah, ini kelihatannya kayaknya biasa. biasa. Kopos gula. Coba lihat Pak. Nah, satu-satu nanti punten. Nggak mau disorot. Ya. Dari Bapak dulu. Kelihatan sih maksudnya sobat pegang. Kamu kayak propos berat. Kenapa?
Sini dulu. Ini yang boleh saya bawa nih Pak. Silakan, nggak apa-apa. Bismillah. Tapi pesannya saya jangan balikin lagi. Dalam masalah apapun saya nggak mau balikin. Oh gitu. Yang kita berubah. Oh gitu. Diserang. Nagasari nggak ada yang berat begitu. Rata-rata yang katakan umurnya bukan ratusan tahun. Jadi ini kayak Nagasari sama kayu kelapa modelnya tuh. Tongkatnya segitu Pak. Iya. Maksudnya aslinya segitu. Soalnya Pangeran Jagabayan itu tinggi, cuman karena udah Botnya kayak besi ya? Oh, Ya Pak. ya. Pangeran Jagabayan itu tinggi, modelnya kayak orang Arab itu, kayak orang. Saya sih kalau sampai jam 5:30 sih. Oh udah. Itu bisa jadi ular. Kakaknya. Bisa jadi ular Nagasari ya? Nagasari. Udah masuk pertanyaan. Ini besi apa, Bu? Cuk Pak. Cuk. Zaman dulu kalau perang itu dilempar katanya sih nyerang sendiri ngejer kemana aja tuh Pak. Ya orang dulu yang lempar, kalau kita yang lempar itu terjatuhnya di sini.